Shalom. Perkenalkan, nama saya Mariati Priskilia. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Toraja, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan berkhotbah. Mengapa Tuhan Yesus menjadi hal utama dalam berkhotbah? Dalam surat Ibrani 1 ayat 1-3 yang berbunyi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Menurut surat Ibrani ini, pada masa lalu Allah memakai para nabi sebagai sarana pernyataan yang utama. Namun, kini Ia berbicara atau menyatakan dirinya kepada kita melalui putranya, yaitu Yesus Kristus, yang tertinggi di atas segala sesuatu. Firman Allah yang disampaikan melalui putranya bersifat menentukan. Firman itu menggenapi dan melebihi semua firman yang disampaikan sebelumnya oleh Allah. Yesus merupakan satu-satunya jalan kepada keselamatan kekal dan satu-satunya perantara di antara Allah dan manusia. Setelah Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita melalui kematian-Nya di kayu salib, Kristus mengambil kedudukan yang penuh kekuasaan di sebelah kanan Allah. Kita juga dapat melihatnya di dalam Matius 13 ayat 16-17 yang berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak dapat mendengarnya. Tak jarang, seseorang mendengar orang lain dengan kerangka pikiran yang ada dalam dirinya. Ada sesuatu yang ingin dia dengar melalui mulut orang lain. Misalnya, ajaran bahwa keselamatan adalah anugerah Allah dan bukan hasil perbuatan baik manusia. Pengajaran ini berdampak membawa perubahan hidup apabila diterima sebagai kebenaran hakiki bagi dirinya. Jika orang tersebut menolak mendengar dan menerima hal yang baru dan berbeda, maka cara berpikir orang itu tidak akan berubah. Demikian pula dengan Yesus yang mengajarkan konsep tentang kehendak Bapa. Memang tidak semua orang dapat menerima hal itu sebagai kebenaran hakiki yang cocok bagi dirinya, karena setiap orang yang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai Tuhan dan cara kerjanya. Juga dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 44-45 yang berbunyi, tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Injil Yohanes mengungkapkan bahwa Yesus adalah utusan Allah Bapa untuk melaksanakan misi penyelamatannya. Hal ini diungkapkan dengan menjelaskan hubungan yang sangat erat antara Bapa dan Anak dan berkaitan dengan 3 aspek. Barang siapa percaya kepada Yesus, percaya kepada Bapa. Barang siapa melihat Yesus, melihat Bapa. Barang siapa mendengarkan Yesus, mendengarkan Bapa. Percaya, melihat, dan mendengarkan.
menggambarkan respon yang maknanya sama, yaitu bahwa menerima Yesus berarti menerima Bapa. Tujuan kedatangan Yesus sebagai terang adalah untuk melepaskan mereka yang berada di dalam kegelapan. Ia datang untuk menyelamatkan dunia. Ia datang untuk menyampaikan perintah Bapa, karena perintah Bapa adalah hidup yang kekal. Orang yang menolak perkataan Yesus menolak hidup yang kekal itu. Sekian dari hasil penjelasan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.